Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat datang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Dan kepada seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dan saudara-saudari yang sedang mengikuti ibadah live di rumah, selamat bergabung dan selamat memuji Tuhan. Hari ini kita mau datang di hadirat Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, Allah yang mengasihi setiap hidup kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyembah Allah yang hidup.
masih mga pamamado aga madar balikan. Ya ibenurin mo tanu penaun suaya sama ema ku madar balikan. Bekunya babel si bobo. Malaga kunya ba tua suaya. Tera-tera naga samudro. Inang mga padadama madar balikan. Situ bali lima. Situ bali pangata mabago. Saga sabi ko 5 andre o bagilan. Secara khusus ama mulai 5. Mga ano daw tanong na ako bagahir pa mo. So, kuira talik sa kuira sa tuwan. Sila bisa mengikuti. Sila bisa. Muay manununan niya mga ano ba di mo. Pero lagi ama bago. Wanin raw ko suaya. Misarap mo agama manin naman. Pero lagi ama bago ko ya. Sugi-sugi madadara daw malimon suaya. Terlebih-lebih kalau main ini khususnya bagong balik. Kelo lagi ama bago ko ya. Mo ang mga lunda o tanpuna. Mo kaya dara suaya. Ino biasa wira ba si Torre Pulitanoan. Ino lagi puna na magulo suaya. Ino yos halawa sino fagu si todo gera. Inaro do dogo. Baba mahao. Babulo si Soki banwa. Manowe o do ma ama suaya Kristo. Pehede ke o do ma si po do ba ma si. Pulau do ke ma suaya. Nono atua nono gila. Dasaga sawi kulimare tu ba bilan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Kalau ada sukacita, senyum kepada kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita percaya bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita datang ke rumah Tuhan bersyukur karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita.
dapat menguatkan kita yang lemah, dapat memberikan ketenangan bagi kita yang sedang takut. Bahkan firman Tuhan dapat membentuk setiap kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Katakan, aku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, dibentuk sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, bila hidupku di tangan-Mu. Bertugas untuk kehendak-Mu, pakailah sesuai Pimpinlah kami hari ini, urapi kami hari ini, berikan kepada kami kuasa-Mu, pribadi lepas pribadi, kuasa untuk layak menerima kebenaran firman Allah. Setiap telinga yang mendengar kebenaran firman Allah, mereka diberkati, dikuatkan, dipulihkan, bahkan disembuhkan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Semua kita katakan amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Damai sejahtera dari Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, telah mempersatukan kita pada pagi hari ini, baik yang mengikuti seberapa kita ada di dalam ruangan ini maupun jemaat yang juga mengikuti di rumah masing-masing. Kita bersyukur Tuhan baik bagi kita sampai hari ini, sekalipun tantangan begitu merintangi kita, tetapi iman kita tetap maju di dalam Kristus Yesus. Di dalam keadaan situasi sekarang yang perlu kita tingkatkan yaitu adalah iman kita kepada Kristus. Maka saya akan sampaikan firman Tuhan hari ini, yaitu iman yang kuat walaupun di tengah badai. Iman yang kuat walaupun di tengah badai. Bersama-sama kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Matius, pasalnya yang 14 ayatnya 24 kita mulai dan sampai nanti 33. Sekali lagi saya ulangi, Matius 14 ayatnya 24 sampai 33. Kita baca secara bergantian, baik yang di sini maupun juga yang di rumah. Kita bangkit berdiri, kita menghormati kebenaran firman Allah. Saya ayat 24, saudara 25 dan seterusnya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan ombak karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus menurunkan tangannya, menggenggam dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Haleluya. Silakan kembali dulu. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan, di mana di dalam ayat ini kita temukan satu pertolongan Tuhan atas murid-muridnya yang sedang di dalam perjalanan di atas perahu, dan salah satunya di situ adalah murid yaitu Petrus. Setiap hari, setiap detik, setiap saat iman itu diuji dengan berbagai-bagai ujian yang harus kita diuji, yaitu untuk dapat kita bisa lebih kuat, untuk bisa kita lebih mantap dalam perjalanan iman ini, dalam perjalanan hidup ini, sehingga kita adalah ketika suatu waktu kita tetap berjalan, ada Yesus ataupun jauh dari Yesus, maka kita tetap berjalan, kita tetap mengalami kemenangan, kita tetap kuat karena kita ada di dalam iman. Orang yang ada di dalam iman adalah orang yang hidup rohaninya. Kalau imannya mati, maka rohaninya mati. Maka orang yang ada di dalam iman, hidup di dalam iman, maka rohaninya hidup, maka apa saja yang dikerjakannya, apa saja yang dihadapinya, apa saja yang dilakukannya, pasti mujizat terjadi. Di dalam keadaan situasi seperti sekarang, ada banyak orang yang imannya lemah. Ada
disebabkan karena ekonomi, ada disebabkan karena pekerjaan, ada disebabkan karena yaitu mungkin masalah dalam pribadi keluarganya. Tetapi hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Imanmu harus tetap kuat apapun yang terjadi, karena iman itu adalah melebihi daripada harta yang ada dalam dunia ini. Iman itu yang dapat menyelamatkan kita. Iman itu yang dapat menghantar kita sampai kita masuk di dalam kerajaan surga. Yesus Kristus, dia dengan tiba-tiba dia ada di tengah-tengah murid-muridnya di saat ada dalam kesulitan. Nah, saudara jemaat yang saya kasih dalam Kristus, mungkin engkau berkata, aku ada di dalam kesulitan sekarang. Saya sekarang ada dalam keadaan susah sekarang. Tapi ingat adalah di mana kita ada dalam kesulitan, dalam keadaan susah, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tetap mengingat kita. Kenapa Yesus mengingat kita? Karena ada satu, yaitu iman di dalam kita. Jadi iman itulah yang menghubungkan kita dengan Tuhan Yesus. Iman itulah yang menghubungkan kita sehingga Yesus, sehingga Allah, sehingga Roh Kudus adalah mengingat kita sekalipun kita ada di tengah-tengah badai. Maka dalam keadaan kondisi apapun, di mana engkau ada, di mana engkau berdiri, di mana engkau bekerja, apapun yang engkau hadapi, apapun cita-citamu, engkau harus tetap berdiri dalam posisi imanmu. Karena iman itulah yang selalu menghubungkan kita dengan Tuhan, dan Tuhan datang segera, maka terjadi satu pertolongan, mujizat dalam kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Dunia tidak bisa berkata kepada dunia, kenapa dunia ini begini? Lalu kita tidak bisa mengeluh. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun dalam keadaan situasi seperti ini. Tetapi yang perlu kita kuatkan dalam diri masing-masing, dalam hidup masing-masing sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, adalah perkuatlah imanmu. Perteballah imanmu. Perbesarlah imanmu. Kalau iman sebiji sesawi, sebesar sebiji sesawi saja bisa kuat, apalagi kalau engkau memiliki iman lebih daripada itu. Berarti iman itu adalah sangat perlu dan sangat-sangat berguna dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Oleh karena itu jangan lupakan, jangan abaikan, jangan lalaikan imanmu. Di mana iman itu bertumbuh? Jelas firman Tuhan, iman itu bertumbuh oleh karena mendengar firman Tuhan. Iman itu akan datang, iman itu bertumbuh, iman itu timbul karena mendengar firman. Karena kita mendengar firman, maka iman itu timbul. Karena kita mendengar janji Tuhan, maka iman itu timbul. Coba kalau kita tidak mendengar firman, maka iman itu tidak timbul, maka iman itu adalah semakin lama semakin adalah lenyap. Ada 3 hal saya sampaikan di sini bagi kita semua untuk kita bisa mendapatkan satu berkat rohani pada pagi hari ini. Yang pertama adalah jadilah tenang, jangan takut. Jadi orang beriman itu adalah tenang dan tidak takut. Seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-26 dan 27 saya bacakan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dunia sekarang adalah sedang samar-samar. Kenapa? Samar-samar itu adalah ragu-ragu. Jadi harus sama-sama ragu-ragu, itulah namanya datang, yaitu ketakutan. Artinya sama-sama ragu-ragu itu adalah tidak ada kepastian dalam perjalanan hidupnya, tidak memiliki satu kepastian, sehingga dia ragu-ragu dalam hidupnya, ragu-ragu dalam mengambil perjalanan keputusan dalam hidupnya. Padahal adalah
Walaupun mereka berjalan di tengah-tengah, yaitu badai laut yang begitu mencekam. Tapi coba kita renungkan dengan sebaik-baiknya adalah di mana mereka yaitu melihat Yesus, tetapi dalam pandangan mereka adalah bukan Yesus, tetapi mereka berkata itu hantu. Sepertinya adalah kedatangan Kristus itu kepada mereka lebih menakutkan daripada bahaya yaitu yang ada di laut, lebih menakutkan daripada badai yang sedang mereka hadapi. Padahal yang datang itu adalah Kristus Yesus yang segera nantinya menolong mereka dan memberikan kepada mereka yaitu jalan keluar. Tapi karena di tengah-tengah keraguan-raguan itu, di tengah-tengah ketidakpastian itu, Yesus berfirman. Dan apa kata Yesus? Tenanglah, jangan takut. Amin. Tenanglah, jangan takut. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, jemaat yang kami kasih dalam Kristus, jemaat yang sudah dipercayakan oleh Kristus, boleh bergabung di tempat ini. Di sini engkau dikuatkan, di sini engkau dididik, di sini imanmu diperkuat, di sini engkau dibentuk menjadi orang yang kuat, orang yang percaya. Maka dalam menghadapi segala situasi dalam perjalanan hidup ini, Yesus memperingatkan kita pada hari ini, tenanglah, jangan takut. Karena apabila kita takut, apabila kita tidak tenang dalam hidup ini, maka tidak ada damai sejahtera. Dan apabila tidak ada damai sejahtera, bagaimanakah kita bisa berdoa? Bagaimanakah kita beribadah? Bagaimanakah kita bisa mengerjakan pekerjaan kita? Bagaimanakah kita meraih, yaitu mencapai satu cita-cita kita? Karena kita tidak tenang, karena kita memiliki ketakutan. Tapi Kristus berkata kepada kita hari ini, yang ada di tengah-tengah keraguan-raguan, ketidakpastian, yang ada di dalam kesamar-samaran, maka Yesus berkata, tenanglah, jangan takut. Amin. Tenang berbicara di sini adalah biarlah engkau diliputi oleh damai sejahtera Allah. Bolehkah kita berjalan di atas laut? Boleh. Bicara di atas laut itu adalah dunia yang sedang bergelora saat ini, di mana engkau tidak akan tenang dalam pikiranmu, karena engkau lihat di bawah air laut yang sedang goncang. Engkau memperhatikan lingkunganmu adalah ada angin badai yang membuat engkau jatuh, yang membuat engkau tenggelam. Maka engkau lihat sesuatu yang tidak pernah engkau lihat, maka engkau berkata itu hantu, seakan-akan bukan menolong. Saudaraku yang kasih, inilah kehidupan manusia yang ada di dalam tengah-tengah ketidakpastian. Tapi hari ini adalah kalau engkau tetap berdiri di dalam imanmu yang kuat dan yang kokoh, maka aku percaya kita bisa menghadapi persoalan, kita bisa menghadapi ketakutan, tapi Yesus datang segera untuk memberi pertolongan kepada kita. Itu bagian yang pertama. Jadi bagian pertama itu carilah tenang dan jangan takut. Lalu kedua, bagian yang kedua, dalam ayat yang 28 sampai 29 kita baca. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dalam bagian yang kedua ini saya ambil, yaitu ujilah setiap masalah itu dengan ukuran firman. Dalam setiap masalah itu Allah kita tidak bisa ukur, kita tidak bisa uji dengan kepintaran kita. Setiap masalah itu kita tidak bisa ukur dengan akal kita. Sehebat apapun manusia, maka setiap masalah itu, setiap apa yang kita hadapi, setiap apa yang kita terima, maka kita uji setiap masalah itu dengan ukurannya adalah firman. Hanya firmanlah yang dapat mengukurnya. Kalau firman yang mengukur, aku yakin karena firman itu ya dan benar,
maka semua itu adalah tidak salah. Maka Petrus adalah bertanya kepada Kristus yang secara manusia berkalihan itu hantu. Maka Petrus berkata, lalu Petrus berseru, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Tuhan, apabila Engkau itu, artinya dia memuji, dia mencoba apakah itu. Kenapa? Karena dia ada di dalam keraguan-raguan. Apabila Engkau itu, pernahkah kita bertanya dalam keadaan seperti ini dalam hidup kita? Pernahkah kita bertanya, Tuhan, kalau darimu ini, berikanlah kepadaku suatu pertolongan, supaya aku lebih yakin lagi, supaya aku tidak bimbang lagi, supaya aku tidak takut lagi. Nah, di sini kita akan diajari oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Petrus tidak ragu-ragu dalam hidupnya untuk melangkah. Amin. Kenapa? Karena dia sudah tahu pasti. Karena dari awal dia sudah tahu bahwa itu hantu. Tetapi kemudian Allah bukan hantu. Maka untuk memuji kedua kalinya ia berkata, Tuhan, kalau Engkau itu, suruhlah aku. Maka Yesus menyampaikan, yaitu firman-Nya kepadanya dalam ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Hanya satu kata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Amin, haleluya. Coba bayangkan, coba renungkan sebaik-baiknya dengan iman seorang Petrus ini. Setelah dia tanda, setelah dia kenal dengan baik, setelah dia tahu dengan benar bahwa yang datang itu adalah Kristus, karena dia sudah tahu dengan benar, maka keraguan itu adalah lenyap dari hidupnya, lepas dari hidupnya, maka ia mulai bertindak, dia mulai melangkah. Dan apa tindakan yang dia lakukan? Dalam ayat ini Petrus mulai turun dari perahu. Saudara benar seperti itu? Karena Yesus berkata, datanglah. Karena dia sudah uji dari atas. Dia sudah uji sebelumnya. Kalau Engkau itu, suruh aku datang. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menyuruh seseorang berjalan seperti Yesus di atas air. Tapi karena Petrus tahu itu, bahwa kau itu guruku, kau itu Yesusku, maka Yesus bisa berjalan di atas air, aku juga bisa berjalan di atas air. Jadi hari ini, akhir-akhir ini jemaat yang saya kasih dalam Kristus, bukankah Yesus itu adalah pelaku mujizat yang dahsyat, yang luar biasa? Mujizat itu tidak terjadi kalau tidak ada persoalan. Mujizat itu tidak terjadi kalau tidak ada penyakit. Dari mana kita bisa mengalami kesembuhan kalau kita tidak pernah sakit? Karena ada sakit kita berdoa, kita disembuhkan, maka kita berkata itu mujizat. Karena kita berjalan di atas air, Yesus berjalan di atas air, lalu Yesus menyuruh kita berjalanlah, maka kita berjalan di atas air, maka itulah mujizat. Kenapa? Karena orang tidak bisa melakukan hal itu. Maka Petrus adalah berjalan di atas air seperti yang dikatakan Kristus, sekalipun itu adalah membahayakan dalam hidupnya. Seringkali kita takut dalam bahaya. Itu adalah membahayakan dalam hidupnya. Kenapa? Kalau ia tidak kuat imannya, jangankan berjalan, begitu turun dia langsung diam, tidak nampak. Tapi karena ia tahu Allah yang menyuruh dia adalah raja di atas segala raja yang dapat menguasai segala alam. Di dalam keadaan situasi kondisi apapun, saudara, imanmu perkuatlah.
orang, maka kita akan muncul. Iman itu akan muncul suatu waktu. Seperti yang kita baca dalam Alkitab, yang kita baca pada saat pagi hari ini, saudara. Dalam ayat 29 kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kenapa Petrus tidak tenggelam pertama begitu dia turun dari perahu itu? Karena tujuannya, karena motivasinya, karena imannya, mau ingin berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Katakan bersama dengan saya, hari ini motivasi saya mau ketemu dengan Yesus. Amin, haleluya. Aku yakin yang ingin ketemu dengan Yesus, motivasinya dengan benar, boleh ada badai, boleh ada air di bawah, engkau tidak bisa tenggelam. Karena engkau berjalan, tujuanmu, motivasimu adalah mau bertemu dengan Yesus. Karena dia bertemu dengan Yesus, maka dia tidak tenggelam. Pada saat itu, dia tidak merasakan apa-apa. Oleh karena itu, jemaat yang saya kasihi dalam Kristus, baik yang ada di sini juga yang mengikuti di rumah atau saudara-saudara mendengarkan berita Injil ini. Engkau jangan takut, engkau jangan bimbang. Engkau jangan takut dalam keadaan yang engkau lihat. Jangan takut dalam keadaan yang ada di bawah kaki. Dan jangan takut dalam situasi yang menerpa engkau. Mungkin kau merasakan sesuatu, tetapi hari ini Kristus telah memberikan jalan keluar yang pasti bagi kita. Dan inilah bagian kedua ini, jemaat saya kasih dalam Kristus. Bagian kedua ini, dalam hal apapun engkau hadapi, ujilah setia, yaitu masalah itu. Dan yang engkau mengujinya adalah harus ukurannya dengan firman Tuhan. Kalau ada yang lain-lain itu pengetahuan dan sebagainya itu adalah hanya yaitu tambahan, bukan itu ukuran pasti. Boleh kita memiliki satu pengetahuan yang tinggi, bisa boleh memiliki ini dan itu, boleh profesor ini berkata dan berkata, tetapi ukurannya harus kembali kepada dasar, di atas segala dasar, yang mendasarkan langit dan bumi ini, yaitu adalah firman Tuhan. Lebih daripada itu, kita ragukan. Kalau kita sebagai orang percaya, lebih daripada itu, kita ragukan. Oleh karena itu adalah jemaat yang saya kasih dalam Kristus, uji setiap masalah itu dengan ukurannya firman Tuhan. Bagian yang ketiga, kita baca dalam 30 sampai 31. Begini firman Tuhan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bagian yang ketiga adalah jangan tenggelam dalam ketakutan karena kurang percaya. Saya ulangi lagi ini, saudaraku yang kasih dalam Kristus. Sepertinya poin pertama dan poin ketiga ini adalah hubungannya, yaitu jangan tenggelam dalam ketakutan. Karena adalah sepanjang hidup ini, di saat kita iman itu kuat, kita kuat sekali. Tapi di saat dunia kita melihat bergelora dan ada ketakutan mulai muncul dalam hidup kita, menimpa hidup kita, menimpa orang lain, menimpa tetangga kita, menimpa saudara-saudara kita, atau mungkin yaitu keluarga kita, atau orang yang kita kasihi dalam Kristus. Lalu mulai iman itu akan goyang, mulai iman itu melakukan kuasa Tuhan. Tapi ingat, sekalipun orang percaya itu berkali-kali dia jatuh, sekalipun orang percaya itu berkali-kali dia mengalami kebimbangan,
Tapi kalau ada dasar iman dalam hidupnya, begitu ada bencana dalam hidupnya, dia ingat Tuhan. Oh Tuhan tolong aku, maka Tuhan segera menolong. Coba perhatikan perkataan Petrus yang luar biasa, yang imannya sudah dikokohkan dalam pelajaran yaitu selama 3,5 tahun bersama Kristus. Apa yang dirasakan oleh Petrus? Dalam ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berikutnya, ketika Petrus merasakan tiupan angin, karena di laut itu ada angin yang kencang, yang sangat kencang. Sementara dia adalah berjalan di atas air. Ini terjadi waktu dia rasakan bukan di atas perahu, tetapi sedang berjalan di atas air. Waktu dia berjalan di atas air itu, dia merasakan sesuatu yang menakutkan, yang membimbangkan hidupnya. Dan yang dirasakan itu yaitu adalah angin. Dia merasakan tiupan angin. Itu adalah bicara dengan cobaan yang menghalangi kita untuk maju bertemu dengan Yesus, yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Yesus, menghalangi kita untuk tidak beribadah kepada Kristus. Itu angin. Sama dengan keadaan sekarang ini. Kita perlu bijak, kita perlu hikmat. Tapi kalau itu adalah sudah menghalangi kita untuk berjumpa dengan Kristus, engkau harus segera minta tolong. Engkau harus segera berdoa. Engkau harus segera minta tolong kepada Kristus. Tuhan, angin ini memutuskan hubungan saya dengan engkau. Aku mau tenggelam. Ketika kita yaitu menghadapi suatu angin itu, maka Alkitab mencatat di sini adalah Petrus mulai tenggelam. Mulai belum tenggelam, mulai tenggelam. Mungkin begitu dia rasakan angin itu, mulai masuklah sampai ke yaitu mata kakinya air. Mulai dia rasakan bahwa tenggelam dia karena angin itu sangat cukup membahayakan hidup. Namun orang percaya itu, saya ulangi lagi, orang percaya itu kelebihannya. Bahwa kelebihan orang percaya itu adalah ketika dia merasakan sesuatu yang menimpa dirinya, dari mulai dia jatuh, dia mulai sadar, maka rahasianya dia terus berseru kepada Tuhan. Amin. Petrus berseru kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tidak ada tempat pertolongannya. Tidak ada orang lain yang dapat menolong dia di tempat ini. Karena ini adalah masalah soal apa? Kalau dia kembali ke perahu, lebih-lebih lagi, lebih cepat lagi, dia akan tenggelam. Kalau dia akan maju, berjumpa dengan Kristus, maka ada angin yang mencobai dia. Maka tidak ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena Yesus tadi yang menyuruh dia, datanglah. Maka satu langkah pun Petrus tidak mundur. Dia akan tetap maju. Itu sebabnya dia akan meminta pertolongan. Tuhan, tolonglah aku. Amin. Maka hari ini kalau Tuhan yang memanggil engkau, kalau Tuhan yang memanggil hatimu untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, jangan mundur sedikit pun. Engkau minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, tolonglah aku supaya aku bisa berjumpa denganmu, supaya aku bisa bertemu denganmu. Jadi di dalam perjalanan ini dari perahu ke air sampai berjumpa dengan Kristus, di situ ada mujizat. Di tengah di perjalanan itu, kalau kita sudah berjumpa dengan Kristus, tidak ada mujizat lagi. Yang ada apa? Saudara tahu, kalau sudah berjumpa dengan Kristus, yang ada apa? Bukan mujizat lagi, tetapi ketenangan
damai, sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus. Itu sebabnya kalau orang sudah berjumpa dengan Kristus, damai, sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus. Kalau dia masih menerima mujizat, ada ketakutan, ada mujizat, ada ketakutan, ingat itu, tentu masih dalam perjalanan, belum sampai. Mau ketemu dengan Kristus? Amin. Tapi di dalam perjalanan kita itu, saudara, kita memang diuji, saudara. Kita dicobai, saudara. Nah, apabila kita tidak mengerti dan tidak segera meminta pertolongan, maka Alkitab di sini adalah Petrus mulai tenggelam. Begitu dia sadar, begitu dia mengerti, Tuhan, karena keadaan seperti ini, iman saya mulai tenggelam, rohani saya mulai tenggelam, keluarga saya mulai tenggelam, tenggelam dalam dosa, tenggelam dalam kebiasaan dunia ini. Kenapa tidak ada lagi orang menolong dia? Dan keadaan dunia seperti itu. Kita pergi kepada dalam keadaan sekarang ini, saudara. Kita pergi kepada orang yang kita harapkan bisa menolong, bisa memberikan solusi kepada kita, jalan keluar kepada kita. Kalau dia orang gereja, pergi kepada gembalanya, pergi kepada pelayan gerejanya, bukan jalan keluar, semakin ditakuti kita. Artinya apa? Zaman sekarang ini tidak ada orang yang bisa memberi solusi jalan keluar kepada kita. Dalam artinya apa? Setiap orang Allah selalu mengulurkan tangan, Tuhan tolong. Karena dia berkata, aku juga mau ingin tolong, aku juga butuh pertolongan. Bagaimana aku menolongmu? Dalam artinya kepada siapa kita berseru dan minta tolong. Maka tidak ada jalan yang lain, tidak ada jalan yang lain, hanya ada satu jalan yang pasti, yang kepada Dia kita berseru, yang kepada Dia kita minta tolong, yaitu Allah kepada Kristus. Dan Petrus tahu itu. Karena Petrus tahu itu, maka dia memanggil Kristus, Tuhan Yesus, tolonglah aku. Maka setiap seruan orang percaya itu apabila dilakukan dengan iman, sekali lagi, maka setiap seruan orang percaya itu apabila dilakukan dengan iman, maka pertolongan dari Tuhan segera datang. Dalam ayat 31 dia berkata, segera Yesus mengulurkan tangannya. Ada seruan, ada pertolongan, ada permintaan pertolongan, ada bantuan datang. Jadi jangan begitu sakit hati kalau bantuan tidak datang ke rumah, kalau sembako itu tidak datang ke rumah. Jangan nangis, jangan menyesal, jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan siapa, jangan salahkan. Karena kita tidak diajari untuk meminta pertolongan kepada itu, tapi kita diajari menurut Alkitab meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Amin. 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 Jadi itu sebabnya Petrus berkata, Tuhan tolong aku. Maka setiap semua orang percaya itu pertolongan segera datang kepadanya. Alkitab berkata, segera Yesus mengulurkan tangannya, maka memegang dia dan berkata, dia menasihati kita, dia menguatkan kita. Ya saudara, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi orang yang bimbang itu, saudara, jangan bilang, aduh Tuhan, aku tidak selamat. Orang yang kurang percaya itu jangan bilang, oh aku kurang percaya. Tahu mana ya? Tahu aku tidak kepala lala. Dia tiada tulis si mana dah. Semakin tenggelam seperti itu. Kebaktian. Musim corona, bahaya tengah musim corona. Kalau dulu banget, tagal gimana? Semakin tenggelam. Tapi kalau engkau melihat keadaanmu ada di dalam bahaya, tenggelam, engkau melihat situasimu
bawah kolong langit ini. Selain nama Kristus, tidak ada nama lain. Di situlah engkau berseru, di situlah engkau berdoa, di situlah engkau memanggil pertolongan. Tuhan, tolonglah. Maka aku yakin dari firman ini janjinya akan digenapi. Maka kita berkata segera. Tidak dia bilang, tunggu ya besok ya. Dia dulu selesaikan nama si A ini. Nama si A ini duluan dia datang tadi. Kalau bagi Tuhan tidak terbatas kuasa. Sekalipun sudah duluan nama si A, kalau engkau sekarang berseru kepadanya, adalah dia sanggup menolongmu. Juga dia tidak meninggalkan nama si A, kamu juga adalah tidak ditinggalkannya. Artinya pasti, yaitu kasihnya itu adil, pertolongannya itu adil. Sekarang juga engkau berdoa, sekarang juga engkau berseru kepadanya. Saat ini juga pertolongan itu datang kepada. Saudara yakin? Amin. Nah, oleh terjemahan saya kasih dalam Kristus. Bagian ketiga ini adalah jangan tenggelam dalam ketakutan. Jangan tenggelam dalam ketakutan. Karena yang sedang dilakukan, yang sedang dihadapi oleh dunia sekarang adalah ketakutan. Dan itu adalah salah satu, atau saya katakan satu-satunya strategis pekerjaan iblis untuk menakut-nakuti orang percaya. Kalau sudah takut kan tenggelam. Kalau tenggelam kan milih dia, ditarik. Teman-temannya kan juga jatuh ke bawah. Teman-temannya ikan hiu. Dan itu adalah strategis pekerjaan iblis. Sebabnya Kristus berkata bahwa jangan takut. Karena itu alat daripada pekerjaan iblis. Jadi dalam keadaan situasi yang kita hadapi, saling negara kita, bangsa kita, lingkungan kita, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Beritakan Injil kepada satu dengan yang lain. Doakan satu dengan yang lain. Bantu dia. Minimal engkau tidak bisa bantu dia dengan apa yang kau miliki, tapi bantu dia dengan semangat kata-kata. Jangan tutup berkat bagi dia. Kau berkata, nggak boleh kita ibadah, nggak boleh kita. Semakin stres dia. Kalau begitu gimana aku lari? Di mana aku mengadu? Kalau aku udah sakit, kamu sakit aku. Jadi sekarang kita harus saling menguatkan, saling menolong, saling membantu. Kalau kau mempunyai berlebihan, boleh kau bantu dia. Apa yang kau memiliki, boleh kau berikan kepadanya. Karena itu adalah hukum Kristus dan tidak ada satu hukum yang menentang itu. Kalau kau lakukan. Tapi kalau kau tidak lakukan, tidak bisa melakukan itu, berikan kepadanya pertolongan, penguatan kata-kata, semangat, jangan melemahkan diri. Sehingga dia apa? Tidak menghadapi suatu, yaitu ketakutan dalam kehidupan. Jadi coba saya kasih dalam Kristus. Apa yang terjadi setelah tiga hal ini? Yaitu dilakukan oleh setiap orang percaya. Apa yang terjadi? Apa yang kita terima setelah hal ini kita lakukan? Setelah Petrus melakukan hal ini, maka kita melihat yang terjadi dalam Alkitab. Dalam ayat 31 saya baca, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik perahu dan angin pun apa? Dan angin pun reda. Amin. Angin itu reda. Persoalan itu reda. Berbicara akhirnya persoalan itu kalah sendiri dia. Tidak mampu lagi dia. Karena persoalan itu dia sudah melakukan berbagai cara untuk menenggelamkan Petrus. Petrus itu bicara dengan orang percaya, saudara dan saya. Dia sudah memakai suatu berbagai-bagai, yaitu cara untuk menenggelamkan. Tetapi saat ini, kali ini adalah Petrus, saudara dan saya, semua kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, yang mendengar berita firman Tuhan ini.
sudah dikalahkan. Maka sekarang kita ada di pihak Kristus. Maka kita menghadapi suatu kemenangan. Lalu mereka naik perahu. Dan angin itu yaitu reda. Maka ayat 3, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saya sudah katakan dari awal tadi, orang yang sudah berjumpa dengan Kristus, orang yang sudah berjumpa dengan Kristus, apa tadi? Memiliki apa? Damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus, kebahagiaan dan Kristus. Coba ayat 33. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bebas mereka menyembah? Bebas? Bebas. Tidak ada gangguan? Di mana ada gangguan? Di luar, di laut sudah. Mereka baru mengerti, sudah berjumpa dengan Kristus. Maka mereka baru menyembah kepada Kristus. Oh, baru saya tahu. Jadi persoalan itu adalah membawa kita untuk bisa berjumpa dengan Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita menyanyikan sebuah lagu kepada Tuhan. Kita doakan kebenaran firman ini supaya kita diberkati oleh Tuhan, supaya ditolong oleh Tuhan. Oleh karena itu kita nyanyikan lagu kepada Tuhan. Bukan berdiri di tengah sana. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dan sekalian kita merenungkan kebenaran firman ini. Supaya berkat-berkat Tuhan adalah turun dan mengalir, sehingga kita bebas kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Jangan lihat kepada persoalan. Jangan fokus kepada apa yang kau rasakan saat ini. Angin badai jangan fokus, tapi fokus kepada langkah untuk berjumpa dengan Kristus. Haleluya. Yesus. Yesus. Oh, haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita tahu hari ini kita ada di dalam pelabuhan gaib. Sambil kita mendayung perahu kita untuk membawa keseberang. Dan di dalam perjalanan kita butuh pertolongan. Kita butuh uluran tangan Tuhan. Maka sekarang semakin kita maju, semakin kencang angin yang datang melanda kita. Maka kita sudah tahu dalam kebenaran firman bahwa di dalam hal apa yang kita hadapi itu, jangan takut, jangan tenang. Uji
Juru Selamat kami. Kami menghadap hadirat-Mu memuji dan menyembah Tuhan, menyampaikan setiap permohonan kami kepada-Mu sebagai Allah yang mendengar kami dalam situasi keadaan kondisi apapun yang kami hadapi. Dalam pribadi kami datang kepada-Mu untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, dan segeralah ulurkan tangan-Mu untuk menolong kami, memberi pertolongan kepada kami, untuk mengangkat kami dan untuk melakukan kami dari segala cobaan dan bahaya yang ada di sekitar kami saat ini. Kami yakin dan percaya dengan kuasa firman Allah dapat memberkati dan menolong kami, melindungi kami. Di dalamnya kami beriman dan percaya bahwasanya Yesus sudah pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga, oleh karena kebenaran firman-Mu yang heran yang berkuasa. Setiap telinga mendengar, apabila ada anak-anak Tuhan mengalami ketakutan, kebimbangan, ketidaktenangan dalam hidupnya, kami doakan oleh kuasa nama Yesus Kristus, hari ini mereka diberikan ketenangan dalam nama Yesus. Kalau ada keraguan-keraguan, biarlah mereka belajar tentang firman Allah, biar mereka melihat setiap apa yang terjadi dengan ukuran dan dengan firman Allah. Maka kami yakin dan percaya ketenangan ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Satupun di antara kami, satupun di antara yang mendengar firman ini, tidak ada yang diizinkan Tuhan untuk terang bahaya ini. Tidak ada satupun yang tenggelam oleh karena angin sakal ini. Dalam nama Yesus, yakin dan percaya kami akan kembali dalam semua perahu kami, maka angin itu redahlah. Kami percaya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengarkannya, dan doa setiap orang percaya didengarkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Masih ada sukacita, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita silakan buat jemaat, kita berikan persembahan khas dan persembahan kepada Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik.
hari ini tanggal 10 Mei dan minggu depan tetap ada ibadah, baik mengikuti di gereja maupun mengikuti live streaming Facebook Bapak Gembala. Hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 dimulai jam 10 WIB, pimpin pujian Bapak Esther Tagalung, Senior, Eka, Eni Delau dan Ibu Angelase. Pelayan persembahan Ibu Arpa Gulo dan Ibu Felix. Proyektor Joyce Gulo, tim musik Devanya Boas dan Juanda. Gerakan 1000 tetap ada, diharapkan bagi semua jemaat supaya memberikan dan menyusul gerakan 1000. Ibadah rumah tangga kita tetap adakan di gereja mulai jam 7:30 malam di gereja. Bagi jemaat yang telah menyerahkan formulir baptisan air, nanti malam ada pembelajaran Alkitab tentang baptisan air di gereja mulai 7:30. Demikian Yohanes juga dibaptis tampil di padang gurun dan berseru kepada bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Pelaksanaan baptisan air pada tanggal 21 Mei 2020 dan juga penyerahan anak. Bagi yang anaknya yang mau diserahkan, silakan mendaftar dengan mengisi formulir penyerahan anak. Hari Kamis itu ibadah pelayanan wanita tetap ada di gereja jam 4 sore. Begitu juga dengan pemuda remaja Pentakosta tetap ada di setiap hari Sabtu mulai 7:30 malam. Sahabat semua tetap aktif kepada Tuhan, berbagi kepada dan setia kepada Tuhan. Ibadah dapat diikuti di gereja maupun live streaming melalui Facebook Bapak Gembala. Itu saja, mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan, mari kita akan berdiri. Kami memuji bersama. Ajaib Tuhan, kami boleh berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau, serta mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat menguatkan dan memulihkan kami. Dengan itu kami percaya dengan kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetap berlaku dan tetap ada dalam hidup kami dimanapun kami berada. Sebagai orang percaya, Tuhan Yesus Kristus kan berdoa kepadamu bersama-sama. Kiranya turunlah damai sejahtera-Mu, sukacita daripada Allah Roh Kudus memenuhi setiap langkah kami, serta melindungi kami, menutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, dan melindungi kami di bawah naungan sayap-Mu yang maha kuasa dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, pribadi kami masing-masing, bahkan setiap
setiap usaha-usaha dan pekerjaan kami. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berada di muka bumi ini, hanya kepada-Mu lah kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan Engkaulah yang satu-satunya yang dapat menolong dan melindungi kami. Keselamatan kami datang daripada Allah kami yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus. Maka segala bahaya, segala celaka, segala maut sekalipun Engkau lalukan dari kami, tetapi Engkau berikan kepada kami pertolongan, damai sejahtera, sukacita, anugerah Tuhan dalam setiap langkah kami. Setiap keluarga jemaat Tuhan diberkatilah mereka. Setiap keluarga jemaat Tuhan ditolong, dihibur, dilindungi mereka, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi anugerah Tuhan, diberi kecukupan. Segala apa yang mereka perlukan Engkau sediakan bagi mereka. Apa yang mereka perlukan dan butuhkan, yang mereka makan dan mereka pakai, Allah sediakan semua bagi mereka. Engkau adalah gembala kami yang agung, yang dapat membawa kami kepada rumput yang hijau dan membawa kami ke air yang tenang, sehingga jiwa kami mendapatkan ketenangan. Sakit penyakit yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu hari ini, kami doakan oleh kuasa nama Yesus, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Dalam hati keraguan-raguan, dalam menghadapi berbagai persoalan, situasi yang sedang kami hadapi pada saat ini, pada musim pandemi ini, kami serah dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan tutup bungkus kami, Engkau tutup bungkus oleh darah-Mu dan kuasa sayap-Mu dengan maha kuasa. Oleh karena itulah lukan setiap jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak kecil yang tidak bisa berdoa, yang belum bisa berdoa kepada-Mu, Engkau lindungi mereka sampai kepada anak remaja, bahkan kaum muda, kepada setiap orang tua dan dewasa, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Semua kami ada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Baik kami ada di rumah, ada di dalam pekerjaan di kebun, ada di dalam perjalanan, Allah lah yang melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doakan orang-orang sakit yang mengalami berbagai sakit penyakit, saudara-saudara kami, orang tua kami sekalipun, kami doakan mereka beri kesembuhan apapun penyakitnya. Melalui doa kami di tempat ini, mereka ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dua pelayanan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik di Gambir ini maupun di Sikar. Dan Tuhan tolong semua pelayanan ini, semua jemaat Tuhan, semua anak Tuhan, semua pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian dalam melayani hari ini, mereka juga diberkati, dikuatkan menjadi pelayan yang setia, melayani Tuhan selama-lamanya sampai akhir hayat hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Setiap tangan-tangan sudah memberi, berkorban dalam jerih berpayah, jerih lelah mereka yang mereka dapatkan dari pekerjaan mereka, dari gaji mereka, dari usaha mereka, dari ladang mereka, dari kebun mereka. Engkau berkati, mengembalikan milik Tuhan, mengembalikan persembahan ucapan syukur, bahkan yang mengembalikan persembahan sukarela, biarlah Tuhan memberkati, membalaskan bagi mereka sesuai dengan janji firman Allah. Berkat Tuhan melimpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua jemaat-Mu siap diberkati oleh Tuhan dengan iman dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, pulang dengan damai sejahtera dari Allah, serta bawa damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus memenuhi engkau, melindungi engkau, menutup bungkus engkau oleh darah nama Yesus Kristus sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Terima berkat-Mu Bapa, terima kasih.